A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu beberapa catatan Al-Jihadi tentang membela agama. Qauluhu, firman Allah, Azza maha mulia siapa Allah, wa jalla dan maha agung siapa Allah. Berdasarkan firman Allah yang maha mulia dan yang maha agung. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal apakah adullukum, menunjukkan aku kepada kalian, ala tijarotin, atas perdagangan, tunjikum, yang menyelamatkan apa perdagangan pada kalian, min adzabin, dari siksaan, alimin, yang menyakitkan. Firman Allah yang menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan pada suatu perdagangan yang akan menyelamatkan kalian semua dari siksa yang menyakitkan. Nah, berarti ini tawaran. Allah menawarkan kepada kita semuanya, apa kita mau oleh Allah ditunjukkan perdagangan yang mana untungnya perdagangan ini akan menyelamatkan kita dari siksa. Mau nggak kira-kira Bapak Ibu? Nah, ini perdagangan yang luar biasa. Biasanya perdagangan kan hanya sekedar untung duit saja kan. Bahkan kadang-kadang nggak untung. Tapi ini perdagangan yang ditawarkan Allah ini, untungnya itu akan menyelamatkan kita dari neraka. Perdagangan, tu'minuna, beriman kalian billah, dengan Allah, wa rasulihi, dan kepada utusan Allah, wa tujahiduna, dan membela kalian, fi sabilillahi, di jalan Allah, bi amwalikum, dengan harta kalian, wa anfusikum, dan diri kalian. Adapun perdagangan yang dimaksud oleh Allah ialah prakteknya kalian itu iman kepada Allah dan kepada utusannya, dan kalian mau membela di jalan Allah atau agama Allah dengan harta kalian dan diri kalian. Nah, itu rupanya perdagangan. Kita menetapi agama Allah, kemudian membela agama Allah itu dengan harta dan diri kita. Ya, karena agama Allah ini bukan berarti Allah perlu dibela, bukan. Allah itu sudah maha perkasa. Jadi kita jangan salah tafsir. Artinya agama yang kita tetapi ini loh. Ya contoh, kalau kita misalnya tidak punya masjid, apa terus diem saja tiba-tiba masjid akan berdiri? Ya enggak lah, itu namanya membela. Gimana caranya? Punya sarana ibadah. Berarti harus membela dengan harta dan diri. Itu contoh ya. Harus. Dzalikum, demikian, khairun, lebih baik, lakum, untuk kalian, in kuntum, jika ada kalian, ta'lamun, mengetahui kalian. Yang demikian itu, kata Allah, lebih baik bagi kalian semua jika kalian mengetahui. Adapun hasilnya tadi perdagangan itu ini, yaghfir, akan mengampuni Allah, lakum, kepada kalian, dzunubakum, pada dosa-dosa kalian. Kalau kita mau membela agama Allah dengan harta dan diri kita, termasuk sedekah, termasuk infak, itu membela.
maka hasilnya dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Wa yudkhilkum, dan memasukkan Allah kepada kalian jannatin, pada surga. Yang kedua, kalian akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Tajri, mengalir, min tahtiha, dari bawahnya surga, apa al-anharu, beberapa sungai. Keadaannya di surga itu ada beberapa sungai yang terus mengalir. Ada 4 macam sungai atau danau. Ada pertama air mineral, kemudian yang kedua air susu, yang ketiga air madu, yang keempat air khomer. Nah, itu 4 macam itu. Wa masakina, dan beberapa tempat di surga terdapat beberapa tempat thayyibatan, yang baik, yaitu fi jannati adnin, fi jannati, di dalam surga, adnin, yang tetap. Zalika, demikian itu surga, al-fauzu, keuntungan, al-azimu, yang besar. Wa ukhra, dan adapun yang lain, tuhibbunaha, senang kalian pada yang lain. Ukhra itu nasrun, pertolongan. Minallahi, dari Allah, wa fathun, dan kemenangan, qaribun, yang dekat. Wa basyiri, dan bergembiralah, al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Surah As-Saff. Jadi intinya bahwa kita dengan bisa menetapi agama Allah, kita bisa menjadi orang iman. Kemudian kita di dalam menetapi agama Allah ini membela. Kewajiban orang iman adalah membela agama Allah dengan harta dan diri. Harta semampunya. Digambarkan ibarat air itu, kalau mampunya ngembes, ngembes, keluarkan. Mampunya netes, teteskan. Ini gambarannya orang membela agama Allah. Bahkan yang ngalir, alirkan, yang gerojok, gerojokkan. Nah gitu. Jangan sampai orang iman sama sekali tidak membela agama Allah. Semampunya. Berapa mungkin, apakah 1.000, 2.000 ibaratnya. Kalau memang betul-betul mampunya hanya segitu yang dimiliki, enggak apa-apa. Hasilnya kalau orang itu mau membela agama Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni dan kemudian dimasukkan surga. Ditambah lagi di dunia akan diganti. Sedekahnya itu diganti oleh Allah. Harta yang kita keluarkan itu akan diganti oleh Allah, dan gantinya lebih besar, gantinya lebih gede. Kemudian dimudahkan di dalam mencari rezekinya. Kemudian juga dengan sedekah akan bisa menjadi tolak balak, bisa menghilangkan penyakit. Banyak keutamaannya orang sedekah. Tadi kan hanya sebagian saja yang disebutkan. Dosanya diampuni, terus dimasukkan surga. Tapi urusan dunianya tadi itu sisi akhirat. Di dunianya tadi Allah mengganti sedekah yang dikeluarkan oleh kita. Maka mari sama-sama kita menjadi hamba-hamba Allah yang senang dengan sedekah, senang dengan membela agama Allah, baik itu dengan harta dan dengan diri kita.
Wa qauluhu dan firman Allah Ta'ala yang maha luhur siapa Allah. Ya ayyuhalladzina amanu hai orang-orang yang beriman. Dalam Nah ini Allah memanggil orang iman, kemudian Allah bertanya. Malakum mengapa bagi kalian? Idza qila ketika dikatakan lakum kepada kalian orang iman, infiru berangkatlah kalian fisabilillahi di jalan Allah, berangkat di jalan Allah. Maksudnya apakah berangkat di dalam urusan agama, urusan ibadah, urusan sabilillah. Idza qultum merasa berat kalian ilal ardi pada bumi, maksudnya dunia. Aradhitum apakah menyenangi kalian bil hayati dunya dengan kehidupan dunia, minal akhirati daripada akhirat. Fama mata'ul hayatid dunya, fama mata'u maka tidak ada kesenangan al hayati kehidupan ad-dunya dunia, fil akhirati di dalam akhirat, artinya dibanding dengan akhirat, ila kecuali qalilun sedikit. Ila tanfiru jika tidak berangkat kalian, yu'adzibkum maka akan menyiksa Allah kepada kalian, azaban dengan siksa aliman yang menyakitkan. Wa yastabdil dan akan mengganti siapa Allah kauman kepada kaum ghairakum selain kalian, wala tadzurruhu dan tidak akan membahayakan kalian kepada Allah syai'an sesuatu. Wallahu dan Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu qadirun maha kuasa. Ini firman Allah yang artinya Allah memanggil orang iman, hai orang-orang iman, mengapa kalian itu ketika dipanggil, diajak untuk berangkat fisabilillah, berangkat di dalam urusan agama Allah, kok kalian itu merasa berat meninggalkan dunia, boten. Jadi meninggalkan urusan dunia, yaitu bisa berupa pekerjaannya, bisa berupa hobi-hobinya. Akhirnya sabilillah ditinggalkan gara-gara dia masih ngurusi dunianya. Nah, itu berarti lebih berat meninggalkan urusan dunia daripada memenuhi undangan, memenuhi seruan dari Allah untuk membela agama Allah. Atau ya kalau sekarang termasuk acara-acara di mana kita termasuk yang kenaan diundang dalam acara itu, ya harus diperlu-perluin. Jangan kemudian bolak-balik izin. Ya memang izin bagus, tapi kalau terus-terusan, ini berarti gimana itu sebagai orang iman ya kurang ngawai namanya. Kemudian Allah di sini mempertanyakan kepada kita, janjane, sebenarnya kamu itu apakah lebih mencintai dunia daripada akhirat? Kalian lebih mencintai dunia daripada akhirat begitu? Kok urusan akhirat selalu ditinggal, lebih mementingkan urusan dunia? Kalau kalian lebih mencintai dengan dunia, ketahuilah bahwa tidak ada kesenangan dunia dibanding dengan akhirat kecuali dunia itu kecil.
Ya kalau sekali-kali barangkali kita pas memang itu acaranya sangat penting, nggak bisa ditunda, izin ya boleh. Tapi kalau terus ya, izin terus-terusan akhirnya nggak pernah bisa hadir di acara-acara yang memang sebenarnya itu menjadi kewajibannya, ya nggak pas. Nah, maka sampai Allah mempertanyakan, janjane kamu itu lebih mencintai dunia apa akhirat? Loh, kan udah dalam itu pertanyaan dari Allah. Mestinya orang iman udah nggak usah ditanya soal itu. Orang iman pasti cinta dengan akhirat. Orang iman pasti cinta dengan surga, karena memang tujuannya supaya mencari mati itu matinya masuk surga. Jika kalian tidak mau berangkat, maka Allah akan mengazab kepada kalian. Ini ancaman betul ini. Kalau kalian nggak mau berangkat, terus-terusan nggak mau berangkat, ingat, Allah akan menyiksa pada kalian, dan Allah akan menggantikan kalian kepada orang yang lain. Masih banyak hamba Allah yang mau menggantikan itu. Dan kalian semua tidak akan bisa membahayakan sedikit pun kepada Allah. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Artinya tadi dalil Allah akan mencabut kalau kamu nggak syukur, ya, nggak bisa netepi sengaja, pokoknya urusan-urusan agama selalu diabaikan. Waktunya kewajiban menetapi ibadah, netepi agama, menghadiri acara-acara yang sudah ditetapkan, tapi selalu tidak datang. Udah lama-lama oleh Allah akan dicabut, digantikan kepada orang lain. Sungguh orang lain ini lebih betul-betul ini adalah orang iman. Saya punya kewajiban. Apalagi orang iman yang sudah ditunjuk sebagai pengatur, sebagai pengurus apa saja, ya itu harus ditetapi. Jangan sampai kemudian merugikan kepada dirinya sendiri. Mari